Rahma, kembali lagi di YouTube channel Mirati Sugundari Fajaria. Bagaimana puasa kalian hari ini? Masih kuat kan? Kali ini saya akan membahas mengenai ekowisata yang ada di Indonesia yang akan dikaitkan dengan pandemi COVID-19. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, and share, dan jangan lupa komen di bawah kalian nonton video ini puasa hari keberapa. Yuk kita masuk ke videonya. Ekowisata berasal dari dua kata dari bahasa Yunani, yaitu eko berarti rumah dan tourism berarti perjalanan. Sehingga dapat dikatakan ekowisata merupakan perjalanan wisata ke suatu lingkungan alam yang alami maupun buatan serta budaya yang ada, bersifat informatif dan partisipatif yang bertujuan untuk menjamin kelestarian alam dan sosial budaya. Ekowisata menitik beratkan pada tiga hal: keberlangsungan alam atau ekologi, memberikan manfaat ekonomi, dan secara psikologi dapat diterima dalam kehidupan sosial masyarakat. Jadi, kegiatan ekowisata secara langsung memberi akses kepada semua orang untuk melihat, mengetahui, dan menikmati pengalaman alam, intelektual, dan budaya masyarakat lokal sehingga kita bisa mendapatkan ilmu sambil menikmati keindahan alam yang ada. Dapat diketahui, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas 1.905.569 km persegi dan lebih dari 13.000 pulau. Indonesia juga merupakan negara terbesar ke-14 dalam hal luas daratan dan terbesar ke-7 dalam hal gabungan laut dan daratan. Indonesia berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta diapit benua Asia dan benua Australia. Sehingga dikatakan Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat strategis. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia sangatlah melimpah, yang mana itu menjadi potensi besar menjadi wisata atau ekowisata yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai yang pertama itu data pengunjung ekowisata, yang kedua itu keadaan di tengah pandemi, yang ketiga itu kebijakan pemerintah, yang keempat adalah strategi. Berdasarkan jurnal yang saya baca, yaitu mengenai hutan mangrove yang berada di Jalan Raya Wonorejo nomor 1 Rungkut Surabaya, di mana terdapat lahan mangrove dengan luas lebih dari 800 hektar. Di kawasan ini terdapat 83 spesies burung eksotik dan langka seperti babangan kuning, cakak merah, dan punai gading. Nah, untuk data pengunjung ini dikatakan ramai pengunjung ketika liburan kenaikan kelas atau semesteran, mulai dari anak-anak sampai orang tua yang berkunjung. Jumlah pengunjung meningkat saat Natal sampai 20% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 kurang lebih 600 pengunjung, sementara di tahun 2019 mengalami kenaikan sebanyak 800 pengunjung. Hal ini yang didukung oleh cuaca yang cerah dibanding cuaca tahun lalu yang mengalami hujan. Nah, selanjutnya keadaan ekowisata saat pandemi COVID-19 ini. Saat ini dunia tengah diguncang oleh kasus penyebaran wabah virus COVID-19 yang kian merebak dan meluas secara cepat dan menjadi polemik global
terbesar untuk saat ini. Virus COVID-19 ini menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap semua sektor kehidupan di seluruh dunia, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, sosial, pariwisata, dan sebagainya. Pariwisata yang pada awalnya kian mengalami pertumbuhan yang begitu pesat, saat ini seakan melemah dan mengalami penurunan sangat drastis. Di mana hal ini terlihat dari banyaknya para wisatawan yang membatalkan agenda wisatanya ke berbagai destinasi di Indonesia. Adanya kebijakan pemerintah untuk berada di rumah saja, untuk social distancing, adanya PSBB, itu yang menyebabkan pariwisata menjadi lemah dan penurunan pengunjung sangat drastis. Nah, apa saja sih kebijakan pemerintah mengenai sektor pariwisata ini? Yang pertama itu ada pemberian insentif terhadap industri pariwisata dan pemberian diskon kepada wisatawan. Yang kedua, pemerintah menghasilkan stimulus ekonomi agar meringankan beban dan biaya untuk para pelaku usaha sektor pariwisata. Yang ketiga, penghapusan pajak hotel dan restoran di 10 destinasi yang ada di Indonesia. Yang keempat, ada anggaran dana alokasi khusus sebesar 147 miliar yang akan dikonversi menjadi hibah ke daerah-daerah untuk memacu pariwisatanya. Nah, berdasarkan jurnal yang saya baca, strategi untuk meningkatkan ekowisata yang pertama itu mengembangkan konservasi dan rehabilitas mangrove. Yang kedua itu meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga itu mempertegas penegakan hukum dan aturan untuk menjaga kelestarian mangrove. Yang keempat, penguatan konsep ekoturism. Nah, mungkin itu sedikit gambaran mengenai keadaan ekowisata semenjak adanya COVID-19 ini. Semoga bumi kita lekas membaik dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Terima kasih. Saya Mirati Sugundari Fajaria pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.